menjadi saksi pertamanya Aisyah. Jadi Aisyah itu istri Nabi berkata, sungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa. Ini saya nggak mau bahas tentang menyusui anak dewasa ya, saya tidak mau bahas. Jadi tentang menyusui anak dewasa itu turun 10 kali. Dan hal itu ada di kertas catatan di bawah tempat tidur rumahku. Ketika Rasul atau Muhammad sakit, kami disubuhkan olehnya, rayap masuk ke rumah dan memakan kertas. Kalau tadi dimakan burung, ini dimakan kertas. Ya, Mereka membaca Alkitab, mereka ingin mendapatkan suara Tuhan dari membaca Alkitab. Kemudian Alkitabnya ternyata salah-salah, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, jika dogma dan doktrin gereja dibangun dari Alkitab yang tidak kanon dan tidak ineransi, bisa disimpulkan bahwa semua dogma dan doktrin yang dibangun di atas dasar Alkitab yang tidak kanon itu dan tidak ineransi itu, ya, bisa jadi salah. Betul nggak? Kalau Anda ingin membuat obat, resepnya saja sudah salah. Obatnya masa Anda mau berharap dia itu bisa betul, Bapak sekalian? Kalau Anda membangun doktrin, membangun dogma gereja, Anda khotbah setiap minggu di gereja. Tapi ternyata ayat-ayat yang Anda baca itu harusnya tidak begitu. Berarti kita ini sedang memberitakan firman yang salah. Oleh sebab itu saya mengatakan, sepanjang kita menggunakan Alkitab yang tidak kanon, maka kekristenan berada dalam bahaya. Itu harus diselesaikan. Kalau tidak nanti jadi masalah sepanjang hidup. Bahkan setelah kita mati, sampai 1000, 2000 tahun lagi kalau Tuhan belum datang. Ini akan menjadi masalah besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, channel Peta Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama secara tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Tunggu dulu teman-teman ya. Saya ingin ketawa teman-teman ya. Saya ingin ketawa di mana ya ternyata teman-teman Polikardos kita yang sudah berjuang 24 jam nonstop, terus live tanpa henti untuk membela Bible-nya serta menghujat Quran. Ternyata mereka semua kena prank teman-teman. Ini adalah prank terbaik sepanjang masa yang pernah terjadi. Jadi memang kita ketahui, teman-teman kita sebelah ini banyak kali kena prank. Yang pertama, kena prank bahwa mereka ternyata adalah pengikut Paulus. Karena pendiri agama Kristen itu Paulus, bukan Yesus. Bahkan Yesus pun nggak kenal yang namanya Kristen. Itu udah pasti. Ya sudah pasti 100% Yesus tidak kenal yang namanya Kristen. Karena istilah Kristen baru muncul setelah Yesus nggak ada. Dan Kristen itu disematkan untuk orang-orang di Antioquia. Jemaat di Antioquia itu dipanggil Kristen dan mereka adalah jemaat yang didirikan oleh Paulus. Bukan Yesus, bukan 12 rasul ya, tapi Paulus. Itu udah prank paling luar biasa. Terus tidak kalah. Prank di masa modern ini adalah para Polikardos yang sudah setengah mati teman-teman, selalu mengatakan Bible kami benar, ya ini diinspirasi Roh Kudus, ini dari Tuhan, ini pasti kitab suci ya. Yang salah itu Quran kalian itu banyak sekali ayat-ayat yang hilang, ya, ayat-ayatnya dimakan kambing, dimakan burung dan sebagainya. Segala macam fitnahan mereka buat untuk membela Bible mereka. Dan ternyata dari internal mereka sendiri, pendeta Dr. Yonatan Purnomo, seorang ahli biblika, tiba-tiba menggemparkan dengan statement bahwa Bible kita salah. Kita harus mengaku bahwa Bible yang kita imani selama ini ternyata salah. Dasar iman teman-teman Protestan ternyata salah. Ini benar-benar prank. Bagi teman-teman Protestan, ini adalah prank yang sangat luar biasa. Kalian bayangkan, mereka udah setengah mati mengimani, percaya bahwa ini kitab suci, percaya ini dari Tuhan, mereka jalankan, mereka lakukan. Ternyata, tiba-tiba dibilang, itu prank. Itu prank, teman-teman. Salah. Apa enggak? Mind-blowing, teman-teman. Ya, ini ibarat, kalian percaya ya, bahwa ada satu ramuan, kalau kalian minum ini, maka kalian akan sembuh. Jadi teman kalian, kasih satu ramuan, dia bilang, kamu minum aja nih setiap hari. Setiap pagi dan sebelum tidur. Kamu minum. Setelah hari ke-100, kamu sembuh. Oke, dia minum tiap hari, teman-teman. Begitu hari ke-90-an, temannya datang lagi. Terus tanya, kamu lagi ngapain? Saya lagi masak nih, ramuan yang kamu berikan. Loh, masih kamu minum? Masih.
Loh, kamu nggak sadar itu cuma teh. Ya, itu cuma teh biasa. Nggak ada khasiatnya. Saya cuma bilang sama kamu untuk main-main. Kalian bayangkan, dia sudah 90 hari, setiap pagi dan malam masak. Ternyata itu prank. Nah, inilah yang dialami oleh teman-teman kita sebelah. Setengah mati mereka berjuang mempertahankan, mengatakan Bible mereka benar, ini dari Roh Kudus dan sebagainya. Tiba-tiba, dari kalangan mereka sendiri, salah satu pendeta terbaik, ya, pendeta terbaik dalam bidang biblika, bukan pendeta kroco ya, ini bukan Risuli Lubis, bukan Saifuddin Ibrahim, bukan pendeta yang nggak ngerti Bible, bukan pendeta yang mengangkat dirinya sendiri, enggak. Ini memang pendeta ahli biblika. Itulah kenapa beliau menjadi ketua bidang biblika di BMPTKKI, organisasi lembaga Kristen yang paling akademis. Akademis ya teman-teman ya, karena membawahi sekolah tinggi teologi. Kalian bisa bayangkan perasaannya. Andre Tunggal setengah mati, bilang Bible benar, bilang Quran salah. Pak Bombom, Sofiatul, Lidara sang penggugat, Wadonat dan sebagainya. Setiap hari mengatakan Bible benar, 24 jam live. Coba kalian cek TikTok Polycardos. Mau jam berapapun kalian buka, ada Polycardos yang lagi live. Setengah mati mereka pertahankan imannya, dan dengan gampangnya, Pendeta Dr. Yonatan Purnomo bilang apa? Kita harus jujur, kita harus mengakui, Bible ternyata salah. Ini benar-benar menghantam wajah mereka, teman-teman. Ini hantaman yang paling keras buat Polycardos. Jadi untuk apa lagi kita debat sama mereka? Betul nggak? Untuk apa lagi kita debat? Udah fix, selesai. Bible kalian salah. Kalian perbaiki dulu. Nanti kalau kitab suci kalian udah benar, baru kita diskusi lagi. Ini benar-benar ya, mengejutkan. Dan saya nggak habis pikir nih. Saya nggak habis pikir bagaimana seorang Yonatan Purnomo begitu berani menyampaikan hal ini, yang jelas-jelas ini mengguncang iman mereka, merobohkan iman mereka, dan ternyata yang selama ini mereka bela, mereka pertahankan itu salah. Kalian pernah nggak di posisi itu gitu? Kalian udah setengah mati jalan kan? Ternyata yang kalian lakukan semua sia-sia. Semua sia-sia, teman-teman. Kita disuruh kerjain project nih. Ada project nih, disuruh lembur siang dan malam. Kita kerjain project tersebut. Terus tiba-tiba bos kita bilang, loh ngapain kalian kerjain? Udah selesai kok project tuh, udah dikerjain sama orang lain. Atau dibilang, udah gagal. Ya, project itu dikasih ke orang lain, ke perusahaan lain, bukan kita lagi yang kerjain. Kalian bayangin, kita udah setengah mati, lembur, ngerjainnya. Nah, itu yang dialami mereka, teman-teman. Segala cara mereka lakukan, termasuk memfitnah Quran. Banyak sekali ya, upaya-upaya fitnah Quran yang dilakukan oleh mereka. Dan kita lihat bagaimana hujatan demi hujatan mereka buat di konten-konten mereka, di live mereka. Bahkan Andre Tungtung yang sebelumnya jarang sekali menyinggung Islam, jarang sekali menyerang Islam, sekarang mulai ikut-ikutan nih. Ikut-ikutan bawa fitnah, bahwa Quran itu dimakan. Manuskripnya dimakan oleh burung dan kambing. Ya kita dengar nih. Ketika Pak Heri dan Ibu Yuyu tidak lagi percaya Yesus, atau tidak lagi mau ada di dalam iman Kristen, it's okay. Tapi harusnya dengan standar yang sama, Pak Heri dan Ibu Yuyu harusnya menguji juga Islam dengan standar tersebut. Apa maksudnya standar tersebut? Kita dengarkan dulu, teman-teman. Saya juga, Bu Pendeta coba jelasin ke saya. Kan di Alkitab kan jelas, firman Tuhan itu nggak boleh ditambah-tambahin, nggak boleh dikurangi. Kristen, Ortodok, Ethiopia 81 kitab, ya kan? Ortodok, ya 78 ya, 78 ya, terus Katolik ya kan 73, Protestan 66. 25 kitab dari itu kan firman Tuhan juga, Bu Pendeta. Saya bilang, kok bisa hilang itu aja? Saya bilang, dia bilang gini. Nah itu kan sama kita nggak cocok gitu. Ya, istilahnya seperti itulah dia bilang. Cuman kan nggak mungkin 25 kitab isinya itu semua kan. Dan dalam hati saya bilang, ya udahlah, cuman Bu Pendeta ini kalau menurut saya harusnya kalau namanya firman Tuhan udah ditulis gitu kan, apapun nggak boleh jadi alasan gitu. Kalau menurut saya. Nah, Anda bisa melihat bahwa perkataan dari Pak Heri dengan keberatannya dan standar yang dia pakai adalah kitab itu harusnya tidak dikurang-kurangin. Saya ulang ya. Pak Heri mengatakan kitab suci itu nggak boleh ada kurangnya. Itu kan perkataan Pak Heri. Nah, itu yang tadi saya bilang.
kalaupun Kristen salah, kalaupun kitab suci Kristen tidak lolos uji, kalaupun demikian, Pak Heri harusnya melakukan standar yang sama atau ujian yang sama kepada Quran. Kan harusnya begitu, ya kan? Apakah Quran lulus uji dalam standar yang sama? Masalahnya adalah, tahukah Pak Heri dan Ibu Yuyu, saya berharap Anda nonton ini, bahwa ada sebuah catatan hadis dari Ibnu Majah nomor 1934. Ini adalah hadis. Hadis itu apa? Hadis itu adalah catatan tentang perkataan Muhammad, ya. Jadi di dalam Islam, ya, saya mungkin harus sedikit kasih wawasan kepada rekan-rekan. Seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang mengikuti nabinya. Dan dalam hal ini tentu muslim mengikuti Muhammad. Saya kira teman-teman yang muslim tidak bisa menyangkali itu. Itu adalah satu hal yang penting dan baik sekali, ya, bahwa seorang muslim itu harus bukan cuman percaya Quran tapi juga percaya hadis. Hadis itu adalah catatan tentang perkataan Muhammad. Kalau Quran itu adalah firman Allah menurut klaim muslim, firman Allah melalui Muhammad atau melalui perkataan Muhammad. Itu adalah firman Allah, itu Quran. Nah, bedanya dengan hadis adalah hadis ini perkataan Muhammad. Nabi Muhammad adalah sosok yang sentral sekali di dalam Islam, dan itu kita hargai, ya. Itu iman dari muslim. Nah, kalau kita ngerti bahwa hadis itu adalah sentral juga. Jadi muslim itu adalah bukan cuma percaya Quran tapi juga percaya hadis, ya. Nah, hadis ini ada satu hadis dari Ibnu Majah nomor 1934 yang menceritakan atau memberitahu kepada kita bahwa jadi ada sanadnya, ya. Jadi ada riwayat siapa yang ngomong diturunkan dari Muhammad, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman Ibnu Qasim dan dari Aisyah berkata, telah turun ayat berkenaan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Jadi ada 10 kali turun ayat, ya. Kita baca aja literalnya begitu, ya. Dan lembaran ayat itu ada di bawah kasurku. Menurut siapa? Menurut Aisyah. Ketika Rasulullah wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Jadi ada ayat yang turun, which is Quran, ayat Quran, dan ayat itu adalah soal hukum rajam dan ayat persusuan orang dewasa. Dan catatan dari ayat tersebut ada di bawah kasur Aisyah. Dan di Aisyah mengatakan waktu Rasul atau Muhammad wafat, mereka tersibukkan dan akhirnya ayat itu atau catatan itu, maksud saya, catatan itu dimakan burung. Ini menurut hadis Ibnu Majah, ya, 1934. Nah, ayat itu di mana sekarang? Kan tadi Pak Heri bilang tidak boleh dikurangi. Nah, ini hadis ini yang mencatat bahwa ada ayat dan catatannya yang dimakan, gitu. Catatannya itu dimakan. Jadi gimana itu, ya? Nah, mungkin ada Anda yang kemudian bertanya, bentar dulu kok Andre, ini hadisnya nih grade-nya apa nih, gitu kan? Bagaimana dengan catatan hadis Hasan tadi itu? Nah, ketika dikatakan bahwa oh ini catatannya itu dimakan, catatannya itu ini, ya berarti ada yang kurang kah? Begitu kan? Itu kan pertanyaan kita. Nah, hadis Ibnu Majah itu bukan satu-satunya, saudara-saudara, ya, teman-teman. Jadi ada juga yang namanya Musnad Ahmad, dan Musnad Ahmad 25112 ini mengatakan hal yang sama. Jadi Musnad Ahmad 25112, ya, telah dikatakan kepadaku dari Abdullah bin Abdul Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hasim, dari Amrah binti Abdurrahman, dari Aisyah. Jadi siapa yang kemudian menjadi saksi pertamanya? Aisyah. Jadi Aisyah itu istri Nabi berkata, sungguh ayat rajam telah turun dan menyusui anak dewasa. Ini saya nggak mau bahas tentang menyusui anak dewasa, ya, saya tidak mau bahas. Jadi
tentang menyusui anak dewasa itu turun 10 kali. Dan hal itu ada di kertas catatan di bawah tempat tidur rumahku. Ketika Rasul atau Muhammad sakit, kami disubuhkan olehnya, rayap masuk ke rumah dan memakan kertas. Kalau tadi dimakan burung, ini dimakan kertas. Ya, kita tidak peduli mau dimakan apa, itu tidak penting. Tetapi dua catatan ini memberikan sebuah penegasan kepada kita bahwa ada ayat tentang rajam dan tentang persusuan orang dewasa. Ya, teman-teman sudah lihat ya. Andre Tungtung pun ikutan. Tapi dia nggak sadar. Manuskrip Quran, mau semua hilang pun nggak ada gunanya, teman-teman. Nggak ada pengaruhnya sama kami. Ya, nggak ada pengaruhnya. Semua manuskrip hilang, nggak apa-apa. Karena itu bukan di tulisan, di hafalan. Quran itu hafalan, bukan manuskrip. Ya, jadi contoh nih, lagu Indonesia Raya, ya lagu Indonesia Raya, itu semua di buku tulis, ya buku pelajaran anak-anak di teks dimanapun lah di dunia ini, semua tulisan lagu Indonesia Raya hilang. Kira-kira kita bisa lagi nggak buat Indonesia Raya punya lagu? Ya tetap bisa, karena semua orang hafal. Mayoritas hafal ya, kecuali PKI. Dan Polikarpus ya, mungkin Polikarpus kalau Indonesia Raya, mereka nggak hafal, mereka nggak peduli dengan negara ini. Coba saya tanya, dihilangkan semua bisa nggak? Bisa. Sama seperti Quran sekarang. Ya semua, misalnya ini kena bencana alam kita, semua tulisan, semua buku, ya semua manuskrip hilang, semua teman-teman. Yang tersisa hanya manusia. Yang tersisa hanya manusia beberapa. Quran bisa disusun lagi nggak? Bisa. Ya. Tinggal yang ini hafal berapa juz, yang ini hafal berapa juz. Oke, mereka saling saling menulis, ya saling menulis dan saling mengkoreksi. Yang ini misalnya tulis ya berapa, ini berapa. Nanti saling koreksi kan? Oh itu salah, yang benar mana? Mereka sepakat, mereka dengar, ya mereka bahas. Ada 5 orang hafal A, yang ini hafal B. Mereka sama-sama. Bagaimana dengan Bible? Nggak bisa teman-teman. Coba kalian bayangkan sekarang semua teks, semua buku, kitab, hilang semua. Kitab mana yang akan bisa disalin ulang? Hanya Quran. Bible nggak mungkin, teman-teman. Ya, Bible nggak mungkin. Mereka bisa salin, tapi nggak akan sama dengan yang sekarang. Pasti beda. Paling mereka bilang, Yesus dilahirkan ya di palungan. Ada palungannya, gitu kan. Kalau nggak mereka tulis di kandang domba. Padahal di Bible nggak ada tulisan kandang domba. Kalau mereka disuruh ulang tulis, mereka tulis sekarang di kandang domba pasti. Mereka akan seperti itu. Karena mereka nggak hafal, teman-teman. Bayangkan, mereka nggak hafal. Dan sudah banyak sekali Polikarpus yang mencoba menghafal Bible, satu kitab aja. Ya, atau nggak satu perikop. Nggak sanggup. Bayangkan, satu perikop pun mereka nggak sanggup. Apalagi satu kitab. Satu Bible. Nggak mungkin, nggak sanggup mereka hafal, teman-teman. Nah, jadi beda. Mau dimakan seberapa banyak manuskrip pun, itu nggak ada pengaruh sama kami. Ini buat Andre Tungtung supaya pintar sedikit. Sedikit nggak apa-apa. Ya. Terus, saya ingin sampaikan bahwa segala cara, segala fitnah yang kalian buat itu nggak ada gunanya. Karena pada akhirnya, kalian sendiri mengakui bahwa Bible kalian itu salah. Mengakui apa yang kalian imani itu salah. Yang ngomong bukan saya, Yonatan Purnomo. Karena alasan inilah maka saya melakukannya, Bapak Ibu sekalian. Apa itu? Yang pertama, isu tentang kontroversi Alkitab kanon dan tentang ineransi Alkitab itu tidak bisa dianggap ringan. Karena Alkitab adalah sentral dari pengajaran gereja Tuhan. Betul kan? Martin Luther tahun 1517 ketika dia melakukan gerakan dari reformasi, dia mengatakan back to Bible. Tapi Bible yang mana? Kalau Bible-nya tidak kanon, Bapak Ibu sekalian, itu masalah besar. Kenapa? Karena orang Kristen itu sandaran nomor satunya, sentralnya adalah dari Alkitab. Mereka membaca Alkitab, mereka ingin mendapatkan suara Tuhan dari membaca Alkitab. Kemudian Alkitabnya ternyata salah-salah, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, jika dogma dan doktrin gereja dibangun dari Alkitab yang tidak kanon dan tidak ineransi, bisa disimpulkan bahwa semua dogma dan doktrin yang dibangun di atas dasar Alkitab yang tidak kanon itu dan tidak ineransi itu, ya,
bisa jadi salah. Betul nggak? Kalau Anda ingin membuat obat, resepnya saja sudah salah. Obatnya masa Anda mau berharap dia itu bisa betul, Bapak sekalian? Kalau Anda membangun doktrin, membangun dogma gereja, Anda khotbah setiap minggu di gereja. Tapi ternyata ayat-ayat yang Anda baca itu harusnya tidak begitu. Berarti kita ini sedang memberitakan firman yang salah. Oleh sebab itu saya mengatakan, sepanjang kita menggunakan Alkitab yang tidak kanon, maka kekristenan berada dalam bahaya. Itu harus diselesaikan. Kalau tidak nanti jadi masalah sepanjang hidup. Bahkan setelah kita mati, sampai 1000, 2000 tahun lagi kalau Tuhan belum datang. Ini akan menjadi masalah besar. Oleh sebab itu kita sekarang mendapatkan kemurahan daripada Tuhan. Kalau kita bisa mengungkapnya, kenapa kita tidak mengungkap dan kita membetulkannya? Yang ketiga, jika dogma dan doktrin yang diajarkan oleh gereja-gereja adalah salah, maka akibatnya akan mengguncang iman Kristen dan umat Tuhan, Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah tanggung jawab daripada semua sinode, semua gereja, juga semua STT yang ada, bahkan Anda sebagai umat Tuhan. Nah, kalau Anda sudah mendengarkan hal ini, Anda renungkan. Kalau Anda pandang omongan saya ini betul, Bapak-Ibu sekalian. Coba bicarakan kepada Anda punya gembala, kepada Anda punya dosen, kepada Anda punya pimpinan. Berikan video ini. Silakan diuji ulang. Kalau terbukti salah, Anda tidak usah dengarkan saya lagi. Tapi kalau benar, harus kita tindak lanjuti. Jangan sampai berlarut-larut orang masuk dalam satu kesalahan. Yang keempat, adalah tragis jika gereja yang katanya dipimpin oleh Roh Kudus, perhatikan, semua gereja percaya kalau mereka itu dipimpin oleh Roh Kudus. Tetapi bagaimana mungkin orang yang katanya dipimpin oleh Roh Kudus, tetapi tidak tahu kalau Alkitab itu tidak kanon dan tidak ineransi, Bapak-Ibu sekalian. Bahkan menurut saya, lebih tragis lagi adalah, jika sudah tahu Alkitab tidak kanon, sudah tahu Alkitab tidak ineransi, tetapi masih juga dipertahankan untuk digunakan. Bukankah seharusnya begitu tahu ini tidak kanon, itu ditinggalkan, Bapak-Ibu sekalian? Berpaling kepada Alkitab yang kanon dan nah, ini Bapak-Ibu sekalian, itu penting bagi kita. Karena kalau tidak, Bapak-Ibu sekalian, ini akan menjadi masalah yang berlarut-larut. Bukan hanya melemahkan iman kita di dalam tubuh gereja, di dalam komunitas orang Kristen sendiri, tetapi bahkan juga bisa keluar. Itu menjadi serangan-serangan kepada orang Kristen karena kita menggunakan Alkitab yang tidak kanon. Jelas, Alkitab yang tidak kanon itu banyak masalahnya. Semua masalah, pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak ada itu datang dari Alkitab yang tidak kanon. Nah, sepanjang 2000 tahun sejak berdirinya gereja Tuhan di bumi, itu tentang keilahian Yesus itu sudah dipertanyakan, Bapak-Ibu sekalian. Kalau Anda membaca Alkitab ya, full dari Matius sampai Wahyu, terutama di dalam tulisan-tulisan Rasul Paulus, Anda akan menemukan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan banyak orang yang tidak percaya dengan keilahian Yesus. Terutama yang datangnya dari orang-orang Yahudi yang masuk Kristen. Tapi karena saya tidak bicara itu, saya hanya membuktikan teks-teks yang salah, maka saya tidak bahas di sini, Bapak sekalian. Mungkin lain kali di lain kesempatan ya. Dalam hal ini, Bapak-Ibu sekalian, ada dua hal yang perlu Anda ketahui sebagai orang Kristen. Ini hal penting sekali berhubungan dengan Alkitab kanon dan Alkitab ineransi. Yang pertama, banyak orang Kristen yang tidak tahu tentang istilah dan perbedaan antara Alkitab kanon dan tidak kanon. Ini benar, Bapak-Ibu sekalian. Saya ini sudah berjumpa dengan banyak orang. Bahkan yang sekolahnya sudah doktor. Mereka tuh sepertinya asing. Ya kata kanon tahu sih, tapi maksudnya kanon itu apa? Itu menjadi pertanyaan besar. Selama ini orang menganggap semua Alkitab itu kanon. Tapi mereka tidak tahu yang dimaksud kanon itu apa.
Saya jadi ingat sebuah peribahasa dari Chinese yang mengatakan begini. Ceciran, erpu ceci soiran. Tahu begitu tetapi tidak tahu kenapa begitu. Tahu begitu tetapi tidak tahu kenapa begitu. Nah, ini kan orang tuh harusnya kalau tahu begitu, harusnya tahu kenapa begitu. Betul kan? Itu namanya pengetahuan yang lengkap. Lah kalau cuma tahu begitu tetapi tidak tahu kenapa begitu, itu tahunya setengah-setengah. Nah, kita mau belajar firman Tuhan, kita mau belajar yang lengkap Bapak Ibu sekalian. Supaya kita tidak mudah dibodohin sama orang, dan kita tidak mudah disesatkan sama orang. Kalau tidak, kita tidak tahu apa-apa. Kita ada persoalan-persoalan begini, kita bingung sendiri. Dan itu sudah terjadi Bapak Ibu sekalian. Berapa banyak orang yang akhirnya itu meninggalkan Tuhan gara-gara dia tidak percaya lagi dengan Alkitab yang dia baca. Yang kedua, karena mereka itu tidak tahu, maka kebanyakan orang Kristen menganggap semua Alkitab yang mereka miliki adalah kanon. Padahal tidak semua Alkitab yang beredar di dunia ini adalah kanon. Jadi mulai sekarang saya minta kepada Bapak Ibu sekalian, mulai memikirkan, mulai menanamkan di dalam otak kita. Di dunia ini ada Alkitab yang kanon, ada yang tidak kanon. Jangan berpikir bahwa semua Alkitab itu sama saja. Semuanya kanon. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Ada Alkitab yang kanon, ada Alkitab yang tidak kanon. Nah, kewajiban Anda sekarang ini adalah mencari tahu Alkitab Anda itu kanon atau tidak. Oleh sebab itu saya membuat acara ini. Saya ingin tunjukkan kepada Anda bagaimana menguji setiap ayat, ini kanon atau tidak, ini kanon atau tidak. Nah, semoga ini akan menolong kita semua, bukan sekedar menjadi Kristen, tetapi menjadi orang Kristen yang betul-betul berpengetahuan, betul-betul mengenal Alkitabnya, dan bisa mengenal Yesusnya melalui Alkitab yang kanon. Jadi yang ketiga, pengertian kanon itu apa, Bapak Ibu sekalian? Nah, pengertian kanon itu sudah saya bahas di dalam episode yang pertama. Pada bagian yang keempat tentang Alkitab kanon dan tidak kanon. Bagi Bapak Ibu yang belum menonton, silakan nonton lagi yang di episode pertama bagian yang keempat. Terutama tentang Alkitab kanon dan tidak kanon. Tapi kali ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengulang sedikit. Karena kita tuh bicara tentang kanon, banyak orang yang tidak tahu, saya harus mengulang-ulang. Jadi mohon maaf ya, kalau Anda sudah mendengar di sana, kemudian di sini saya masih ucapkan lagi, saya sedang menanamkan kepada Anda. Diulang-ulang supaya Anda itu bisa menjadi agen-agen kebenaran juga. Supaya Anda setelah mendengar berapa kali diulang-ulang, Anda nanti juga bisa memberitahukan kepada teman-temanmu, saudara-saudara seiman yang lain, tentang apa itu Alkitab kanon dan tidak kanon. Nah, di sini saya berikan 4 kriteria yang kemarin sudah saya jelaskan. Yang pertama, Alkitab yang kanon itu harus dibuat oleh gereja melalui konsili. Konsili waktu itu, Bapak Ibu sekalian, yang besar itu 393 di Hippo, kemudian sekarang di Aljazair ya. Kemudian tahun 397 itu diadakan di Kartago. 405 di Kartago, 419 di Kartago. Saya punya data-datanya, bahkan kanon-kanonnya saya punya, Bapak Ibu sekalian. Nah, satu gereja saja tidak boleh. Harus melalui konsili. Nah, waktu itu yang membuat itu adalah gereja mula-mula yang memiliki teks autografnya, teks aslinya. Karena waktu itu gereja mula-mula itu memiliki teks aslinya, maka dia bisa mengkanon. Kalau salinan ini salah, dia tahu karena bisa dicocokin dengan yang asli. Kalau benar, dia juga tahu, oh ini yang sudah benar, berarti itu kanon. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, perusahaan-perusahaan, terus kemudian perorangan-perorangan, lembaga-lembaga, dia tidak punya aslinya. Gereja saja kalau tidak konsili tidak boleh. Tapi sekarang ini banyak orang itu membuat sendiri-sendiri dan orang tidak tahu itu kanon atau tidak kanon. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan, saya di dalam seminar saya yang bulan 5, kalau Anda belum mendengarnya, Anda silakan dengar yang di bulan 5. Waktu itu saya mengadakan bersama-sama dengan BMPT KKI. Nah, di situ saya membahas tentang otoritas. Coba,
Kalau Anda ingin membuat paspor, Anda tidak bisa pergi ke Samsat. Anda tidak bisa pergi ke Dispenduk. Anda tidak bisa datang ke BPN. Samsat itu urusannya itu SIM. Dispenduk itu urusannya KTP. BPN itu urusannya surat tanah. Kalau Anda mau mengurus paspor, Anda harus ke imigrasi. Hanya imigrasi yang boleh buat, Bapak Ibu sekalian. Itu namanya otoritas. Nah, kepolisian, dia tidak punya otoritas membuat paspor, tapi dia boleh membuat SIM. Imigrasi tidak boleh. Itu namanya otoritas. Nah, sekarang pertanyaan saya. Siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan Alkitab itu kanon atau tidak kanon? Boleh nggak perorangan membuat? Perusahaan-perusahaan membuat? Kemudian lembaga-lembaga itu membuat? Waktu diadakan konsili, itu yang memiliki teks yang asli hadir. Oleh sebab itu tidak ada kitab kanon seri 1, seri 2, seri 3. Nggak ada, Bapak Ibu sekalian. Kanon sudah final, sudah selesai. Tidak mungkin ada lagi. Tapi kalau Anda lihat, itu kan abad keberapa? Itu kan abad ke-4, abad ke-5. Sudah selesai. Kanon sudah selesai abad ke-4, ke-5. Terakhir tahun 419, abad ke-5. Tiba-tiba abad 16, itu Desiderius Erasmus itu mengeluarkan Textus Receptus. Nah, dia itu siapa? Dia tidak mewakili gereja, tidak melalui konsili. Dia atas pesanan daripada percetakan. Kemudian itu membuat Textus Receptus. Ada 30 versi. Nah, dari segi otoritas saja sudah tidak cocok, Bapak Ibu sekalian. Dia tidak punya otoritas sama sekali. Saya juga tidak punya otoritas. Gereja manapun tidak punya otoritas. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai yang asli. Nah, ini Bapak Ibu sekalian harus saya tekankan supaya Anda itu mengerti kanon itu apa. Yang kedua, kalau yang pertama harus dibuat oleh gereja melalui konsili, bukan melalui perorangan atau perusahaan. Maka yang kedua, isinya harus sama dengan autografnya. Nah, Alkitab kanon ini Bapak Ibu sekalian, dinamakan kanon, itu karena yang mengeluarkan gereja yang berotoritas. Yang kedua, isinya sama persis dengan autograf tulisan dari para rasul. Kalau ada satu saja yang salah, Bapak Ibu sekalian, itu tidak ineransi. Nah, kalau tidak sama, itu namanya tidak kanon. Kalau yang dikeluarkan oleh gereja, pasti kanon. Cuman waktu itu kan nggak ada percetakan, Bapak Ibu sekalian. Orang kan nulis kan, maka ada kemungkinan salah. Nah, kalau sampai salah, berarti tidak kanon. Tapi kalau benar semua, itu kanon. Nah, itu nanti menjadi persoalan di dalam teologi modern. Itu konsep atau kriteria tentang kanon itu berbeda, Bapak Ibu sekalian. Nanti saya bahas nanti ya. Yang ketiga, kalau isinya sudah sama, berarti tidak mungkin salah. Tidak akan ada kesalahan dalam Alkitab kanon. Yang keempat, karena tidak ada kesalahan, tidak perlu adanya revisi-revisi atau perubahan-perubahan lagi. Jadi 4 ini harus menjadi kekuatan kita, Bapak Ibu sekalian. Untuk menguji sebuah Alkitab itu kanon atau tidak. 1, harus dibuat oleh gereja melalui konsili. 2, isinya sama dengan autografnya. 3, tidak ada satu kesalahan sama sekali. Yang keempat, tidak ada revisi atau perubahan-perubahan. Nah, sekarang Anda bandingkan dengan Alkitab yang sekarang muncul di modern. Textus Receptus itu dibuat oleh Desiderius Erasmus dan percetakan Proban. Itu saja sudah tidak kanon, Bapak Ibu sekalian, karena yang mengeluarkan itu perorangan sama perusahaan, bukan gereja. Lebih-lebih lagi ada 30 versi, tidak ada satupun yang sama persis. Nah, nanti Westcott and Hort itu dia bikin sendiri, di mix antara Vatikanus dan Sinaiticus. Apakah dia mewakili gereja? Tidak, Bapak Ibu sekalian. Seenaknya sama itu dirubah-rubah. Anda baca bukunya D.A. White. Anda baru tahu nanti di situ nanti.
Itu sudah dijelaskan. Saya tidak perlu menjelaskan lagi. Anda baca bukunya sendiri saja. Nah, walaupun waktu itu dia tidak membandingkan antara Bizantin dengan Westcott and Hort, yang dibandingkan adalah Textus Receptus dengan Westcott and Hort. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mengerti tentang Alkitab kanon ini, Anda akan mengerti Alkitab yang tidak kanon itu tidak dibuat oleh gereja melalui konsili. Isinya tidak sama dengan otografnya. Yang ketiga, banyak sekali kesalahan. Ada yang sampai 6.577. Kemudian, karena banyak salah direvisi terus dan berubah-ubah terus. Nah, kalau begitu Bapak Ibu sekalian, Anda harusnya sadar. Ya. Kita harusnya sadar. Kitab ini tidak kanon. Lah, kenapa kita pakai yang tidak kanon? Oke? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini nanti akan menjadi perbedaan persepsi atau perbedaan definisi tentang kanon zaman sekarang. Saya dalam hal ini itu sedikit berbeda dengan pandangan daripada apa yang diajarkan di STT. Saya berapa waktu yang lalu saya bicara dengan satu orang dosen, ya, katanya dia itu ahli biblika. Kemudian saya tanya, kanon itu apa? Setelah melalui pembicaraan yang panjang, kemudian saya beritahukan, yang kanon itu ada dua. Yang pertama itu tulisan asli dari para rasul. Tulisan asli dari para rasul itu tidak ada yang salah karena dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, yang kedua saya bilang, yaitu salinan-salinan dari konsili yang isinya sama persis dengan otograf dari para rasul. Itu yang saya namakan juga kanon. Jadi kanon itu ada dua Bapak Ibu sekalian. Satu aslinya yang dibuat oleh para rasul. Yang kedua, salinan yang sama persis dengan autografnya. Lah kalau salinannya sama persis, masa kita tidak bilang kanon? Saya bilang kanon. Karena saya mengambil dari konsili, Bapak Ibu sekalian. Yang sekarang saya pakai. Namanya teks Bizantin. Nah, tapi definisi pada umumnya di STT, terutama yang dari barat, Bapak Ibu sekalian ya, dia itu hanya mengakui autografnya saja. Makanya kadang-kadang agak membingungkan juga ya. Kalau kita tanya sama semua orang Kristen, kita tanya Alkitab kita itu ineransi atau tidak? Artinya ineransi itu 100% benar, nggak ada salahnya, Bapak Ibu sekalian. Pasti semua orang akan bilang Alkitab itu ineransi, Alkitab Kristen itu nggak ada yang salah. Tapi begitu kita tunjukkan salahnya di sini, ini salah, ini salah, ini salah, nanti pasti ngeles. Ngelesnya gimana? Oh, yang tidak ada salahnya itu autografnya. Loh, saya tidak menyangkal autografnya pasti nggak salah. Tapi pertanyaan saya, ada nggak salinan yang sama persis dengan autografnya? Kalau tidak ada, Bapak Ibu sekalian, berarti Tuhan itu tidak sanggup menjaga firman-Nya. Dia menjaga firman-Nya saja tidak sanggup. Akhirnya dulu bikinnya benar, akhirnya sekarang nggak ada satupun yang benar. Itu akan melemahkan iman kita. Betul nggak? Coba. Kalau Tuhan itu menjaga firman-Nya saja tidak sanggup. Nggak ada satupun salinan yang benar. Bagaimana Tuhan tuh bisa menjamin keselamatan kita? Menjaga firman-Nya saja sendiri tidak bisa. Ya, teman-teman sudah dengar ya? Hancur nggak? Hancur. Ini gimana nih? Landasan iman mereka aja udah runtuh nih. Dengan pernyataan Dr. Yonatan Purnomo, ini sudah meruntuhkan semua. Ibaratnya semua yang mereka perjuangkan ternyata sia-sia. Ya, sama kayak saya kasih analogi. Kita disuruh kerjain project. Disuruh lembur sama tim leader kita. Bikin desain produknya, ya, kita deal sama orang, cari tempatnya, cari model untuk fotonya, ya, iklannya seperti apa, kampanyenya seperti apa. Udah setengah mati nih. Selama 2 minggu kita lembur ngerjain project ini.
Tiba-tiba bos kita bilang, loh kalian ngapain selama ini? Itu project bukan sama kita lagi, kita udah kalah. Itu project dikerjain sama perusahaan lain. Kalian bisa bayangkan, artinya 2 minggu ini kita ngapain? Kerja sia-sia kan? Ya kerja sia-sia. Ya walaupun ya tetap dapat gaji kan gitu. Bedanya walaupun 2 minggu nih yang kita buat ternyata sia-sia, ya masih dapat gaji gitu. Ya, seperti Polycarpus. Karena memang orientasi mereka ya kalau yang cari duit aja nggak peduli. Sama kayak misalnya Polycarpus, Pak Bom, ya Lidara, Elia Maron, Sofiatul, RK, dan sebagainya. Mereka itu kan cuman menjadikan itu ladang pencarian. Jadi walaupun yang mereka bela itu salah, ya sudah nggak apa-apa, tetap lanjutkan. Yang penting bergaji kan gitu. Yang penting tetap bergaji. Itu yang ada di otak mereka. Ini ibaratnya kamu disuruh jaga rumah. Ya kamu jagain rumah, jangan sampai majikan kamu, bos kamu dibunuh oleh orang. Ya kalian jadi bodyguard nih, jagain. Terus tiba-tiba ya pembantu rumah tangganya atau IRT-nya bilang, bos kita nggak bernapas. Begitu dicek, meninggal rumahnya teman-teman. Mereka setengah mati menghalangi serangan dari luar, rupanya bosnya udah mati di dalam. Waduh, bosnya udah mati, gimana nih? Udah pura-pura aja masih hidup. Kan itu yang mereka lakukan. Udah pura-pura aja masih hidup. Kan orang luar nggak tahu. Ya mereka anggap orang luar nggak tahu, nggak apa-apa. Kita yang jalankan terus. Yang penting tetap bergaji. Nah, itulah Polycarpus, teman-teman. Ya, itu banyak terjadi. Zaman dulu, kerajaan-kerajaan zaman dulu ya, itu sering tuh kejadian. Rajanya sudah meninggal. Tapi mereka sengaja menutupi supaya rakyat nggak tahu. Supaya rakyat nggak tahu kalau raja udah meninggal, ya udah mereka tetap jalanin seperti biasa. Itu yang dilakukan Polycarpus. Karena kalau mereka mengakui, otomatis pemerintahan baru akan naik. Pemerintahan baru naik, salah-salah mereka dipecat. Bisa jadi mereka nggak dipakai lagi, kan gitu. Yang sebelumnya jadi menteri, Kasim, dan sebagainya, bisa-bisa dipecat. Jadi supaya nggak dipecat, ya udahlah, pura-pura saja. Nah, inilah Polycarpus. Kalau kalian tanya kenapa mereka nggak bisa jujur, nggak bisa mengakui. Padahal mereka sudah tahu harusnya. Mereka bukan orang bodoh. Mereka tahu kalau ini salah. Tapi kenapa terus dilanjutkan? Karena kalau mereka akui, ya pengangguran lah mereka. Kalau mereka akui ini salah, Pak Bom mau ngapain? Apa dasar dia lagi live? Kan nggak mungkin dia live hanya untuk joget-joget, nggak laku. Betul nggak? Kalau dia bilang, wah Islam begini salah, tapi dia sendiri salah, dia udah akui dia salah, kan nggak laku. Nggak laku, teman-teman. Mau nggak mau, dia tetap harus melanjutkan penipuan demi penipuan ini. Sama misalnya kayak kalian, mengikuti seorang manusia, ya, ada seorang manusia, yang kalian anggap dia ini adalah calon raja berikutnya, karena dia klaim, saya adalah Mesias, saya adalah raja berikutnya. Ternyata gagal dia jadi raja. Mau pulang kampung, malu. Mau pulang kampung, malu gitu kan. Pasti diketawain sama seluruh masyarakat. Wah, ternyata orang yang kamu ikuti gagal. Yang kamu ikuti nggak benar, nggak jadi raja dia. Mau nggak mau, ya tetap lanjutkan saja. Dengan berpura-pura bahwa benar dia adalah raja. Tujuannya apa? Ya tetap supaya ada pekerjaan. Karena udah kebiasaan kan, kerja mereka itu. Kayak Pak Bom dan yang lain-lain. Kalian mau suruh dia kerja apa? Pak Bom kan nggak mungkin jadi koki. Risuli Lubis nggak mungkin jadi maling motor lagi. Udah nggak bisa dia jadi maling motor. Waktu muda bisa, sekarang nggak bisa. Udah berusia kan, udah nggak bisa ligat seperti zaman dulu, nggak bisa kencang. Kalau dikejar, ketangkap dia. Jadi mau nggak mau ya udah teruskanlah. Ya teruskanlah ini. Nah, jadi kalau ada yang nanya, kenapa orang-orang ini sudah tahu kebenaran masih terus melanjutkan penipuan-penipuan ini? Ya karena itu pekerjaan mereka. Kecuali mereka sudah mau pensiun, udah nggak mau kerjain itu, ya mungkin mereka akan akui. Tapi selama mereka masih butuh dapat makan dari sini, ya itu akan dilanjutin terus. Ya, nah, itu yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Ya, semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti. Dan sekali lagi buat para Polycarpus dan laskarnya, bertobatlah. Bertobatlah selagi sempat. Oke, sekian dari saya. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.